Halo Sobat Adsense, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi mengenai biologi sel. Sobat Adsense, kita sudah membahas mengenai konsep untuk membran sel. Kita sudah mengetahui ya bahwa komposisi dari membran sel pada umumnya adalah yang kita sebut sebagai fosfolipid yang terdiri dari kepala fosfat dan ekor lipid. Nah, untuk kepala fosfat di sini sifatnya adalah hidrofilik, sedangkan untuk ekor yaitu lipid dia bersifat hidrofobik. Gitu ya. Jadi dia memiliki dua sifat yang berlawanan. Nah, kemudian selain fosfolipid, kita juga dapat struktur tambahan seperti protein integral dan protein perifer. Di mana kalau untuk protein integral di sini dia tertanam, sedangkan kalau protein perifer dia ada di sekitar permukaan dan dia tertanamnya agak longgar, gitu ya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan pembahasan mengenai struktur dari membran sel, khususnya untuk bagian yang berwarna pink ini, yang seperti ranting, gitu ya. Nah, teman-teman, untuk struktur ini, itu yang kita sebut sebagai rantai karbohidrat, oke ya, rantai karbohidrat. Gitu. Jadi bagian sini gitu ya, sampai bagian sini. Nah, intinya adalah si rantai karbohidrat. Nah, kalau rantai karbohidrat ini menempel atau tersambung dengan si protein, maka satu kesatuannya kita sebutnya ini adalah glikoprotein. Paham ya? Gitu ya. Jadi, satu kesatuan rantai karbohidrat dengan si protein, ini cerita protein ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai glikoprotein. Nah, sedangkan kalau misalkan ceritanya di sini ada satu lagi nih gitu ya. Ada lipid gitu ya di sini. Nah, kemudian dia tersambung dengan si rantai karbohidrat juga nih. Gitu ya, misalnya di sini. Nah, teman-teman tahu gitu ya bahwa di sini berarti mengacu dengan kata gliko dan ini adalah lipid. Berarti gabungan ini kita sebutnya adalah glikolipid. Paham ya? Jadi ini untuk struktur tambahannya. Oke. Apakah ada struktur lain? Ada ya, teman-teman, di bagian sini. Kalau teman-teman lihat, nah dia bentuknya berbeda dengan si fosfolipid ya. Nah, apakah ini gitu ya? Nah, jadi bagian yang ini adalah yang kita sebut sebagai kolesterol. Ya, jadi inilah si kolesterol. Nah, sekarang kita sudah mengetahui si struktur dari membran sel, setidaknya tersusun seperti ini, gitu ya. Nah, jadi apa sih fungsi dari bagian-bagian ini? Tentu saja kalau kita membicarakan mengenai membran sel gitu ya, kita tahu bahwa penyusunnya adalah seperti ini gitu ya. Si komponen hidrofilik dan hidrofobik, di mana apabila dia menghadap ke luar maupun ke dalam, itu adalah si kepala fosfatnya gitu ya. Nah, jadi pada dasarnya ketika kita membicarakan mengenai fungsi gitu ya, fungsi dari membran sel, tentu saja berarti karena dia bisa ini gitu ya, karena dia mengcover ke seluruh sel gitu ya. Jadi di sini akan berfungsi untuk melindungi gitu ya, melindungi isi dari sel gitu ya, atau biar isi sel itu enggak buyar gitu kan ya. Nah, kalau membran sel rusak, maka isinya itu akan keluar atau pecah ya kan ya.
Nah, kemudian yang kedua, kita sudah tahu gitu ya, bahwa di sini yang terjadi di membran sel itu sifatnya dinamis dan ada sifat suka air dengan takut air gitu ya. Nah, maka di sini fungsi dari membran sel itu adalah untuk mengatur gitu ya, mengatur zat yang keluar masuk sel gitu. Jadi dia ngatur tuh. Berarti misalkan ada boleh masuk air gak? Boleh gitu ya. Kemudian apakah boleh masuk glukosa dalam jumlah banyak? Kemudian mengatur, oh misalkan sel ini menghasilkan enzim untuk dikeluarkan ke rongga lambung, ceritanya seperti itu. Nah, jadi di situ fungsi dari membran sel adalah untuk mengatur zat yang keluar dan masuk sel, termasuk misalkan apakah boleh adanya benda asing yang masuk gitu ya, misalkan virus, bakteri gitu ya, atau misalkan bahan kimia seperti racun gitu ya. Nah, itu diatur oleh membran sel. Maka karena di sini konteksnya dia untuk mengatur zat yang keluar dan masuk sel, berarti gitu ya, sifat dari membran sel bisa kita tambahkan dia bersifat selektif permeabel. Oke ya. Jadi dia bersifat selektif permeabel. Maka sifat-sifat dari membran sel ada yang fluid mozaik, ya kan ya. Kemudian dia bersifat asimetris dan bersifat selektif permeabel. Artinya apa? Ya sesuai dengan yang kita tahu tadi gitu ya. Selektif berarti dia milih-milih gitu ya. Dia milih-milih. Nggak boleh sembarangan. Ya udah silakan masuk, silakan keluar. Permeable. Nah, ini dari kata permeate gitu ya dalam bahasa Inggris yang artinya ini adalah tembus gitu. Jadi bisa ditembus gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kalau nanti belajar tentang pembatas sel seperti dinding sel ataupun membran sel, maka teman-teman harus tahu dan familiar dengan kata permeable gitu ya. Nah, misalkan apa? Misalkan kita tambahin di sini ya, catatan gitu ya. Catatan. Nah, jadi kalau misalkan ada istilah permeable, artinya apa? Artinya di sini dia bisa ditembus. Oke, kemudian ada kata impermeable. Misalkan dinding sel suatu tumbuhan gitu ya, sudah mengayu gitu ya. Jadi nggak ada rongga-rongga lagi. Nah, dan keras gitu ya. Nah, dia impermeable. Seperti kata possible dengan impossible gitu ya. Impermeable berarti ini artinya tidak bisa ditembus gitu. Jadi ingat ya untuk ini. Sedangkan kalau kita membicarakan mengenai si membran sel secara umum, dia sifatnya selektif permeable. Oke ya. Oke, jadi teman-teman, fungsi mengatur zat yang keluar dan masuk itu tidak hanya ditangani oleh si fosfolipid. Nah, juga nanti yang menangani soal keluar masuk itu salah satunya adalah protein integral. Oke ya. Nah, jadi teman-teman, protein integral di sini gitu ya, juga berfungsi gitu ya. Juga berfungsi untuk melewatkan gitu ya, melewatkan zat. Nah, contohnya seperti apa? Nah, jadi untuk protein integral seperti ini yang berhubungan dengan transportasi zat gitu ya. Nah, di sini akan terbagi menjadi beberapa model, oke ya. Saya gambarkan di sini ya. Jadi, kalau teman-teman tahu gitu ya, snack yang bentuknya kayak saluran gitu ya, saya sebut aja momogi gitu ya. Nah, teman-teman tahu bahwa ada yang bentuknya seperti ini ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi protein integral ada yang seperti ini gitu. Jadi kalau nanti dibelah, biasanya protein integral itu nanti nah, gini bentuknya. Jadi ada saluran. Jadi ini bisa melalukan gitu ya suatu zat gitu.
Jadi misalkan ini molekul di sini, gitu ya. Nah, ini akan masuk ke sini, gitu ya. Jadi yang ini kita sebutnya adalah protein kanal, gitu ya. Kanal atau bahasa Inggrisnya disebut channel. Oke ya, channel. Gitu. Nah, kemudian ada yang sistemnya kayak pintu, gitu ya. Buka tutup, gitu. Jadi di sini misalkan saya gambarkan, gitu ya. Pakai warna ini aja ya, sama aja. Jadi ada yang sistemnya kayak gini, kayak buka tutup pintu. 1, 2, 3, oke. Nah, kemudian di sini 1, 2. Nah, gitu ya, jadi seperti ini. Atau modelnya ada juga yang kayak gini, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ada molekul, gitu ya, molekul mau keluar, gitu ya, nanti dia menempati bagian sini, gitu ya. Kemudian dia akan nutup. Saya gambarkan dulu untuk bagiannya. Nih, gitu ya tahapannya ya. Ini dia akan nutup, gitu kan. Nah, kemudian dia akan mau keluar ya. Jadi dia akan seperti ini. Ya, walaupun gambarnya nggak sempurna, tapi teman-teman bisa ngerti ya maksudnya ya. Jadi keluar deh, set, gitu ya, kayak gini. Gitu. Jadi dia masuk, tutup, kemudian keluar seperti ini. Nah, model yang seperti ini yang kita sebut sebagai protein pembawa, gitu ya, protein pembawa atau carrier, gitu ya. Jadi modelnya di sini dia sangat bervariasi, gitu ya. Jadi ada yang bentuknya kanal, ada juga yang dia fungsinya untuk membawa, oke ya. Nah, jadi di sini kaitannya dengan transportasi zat. Kalau yang model ini, gitu ya, nah ini lebih kompleks, gitu. Jadi masuk 3, 3-nya keluar, nanti masuk 2. Nah, nanti akan lebih banyak dibahas ketika kita sampai pada transportasi zat, oke ya. Nah, jadinya teman-teman, protein integral itu juga berfungsi untuk melewatkan zat, gitu ya. Dan untuk si protein ini, gitu ya. Nah, pada dasarnya dapat juga berperan sebagai enzim, gitu ya. Dapat juga berperan sebagai enzim, gitu. Jadi untuk mereaksikan sesuatu, gitu. Jadi di sini kalau ada sesuatu yang lewat, gitu ya, atau mengandung enzim, nah nanti lewat nanti akan direaksikan, gitu. Oke ya, nanti teman-teman bakal menemukan ini banyak ketika kita membicarakan mengenai metabolisme seperti rantai transport elektron, gitu ya. Jadi bisa melakukan reaksi juga. Kemudian, bagaimana dengan si kolesterol? Kenapa harus ada kolesterol di membran sel? Karena pada dasarnya kolesterol ini akan mengatur, gitu ya, mengatur fluiditas dari si membran sel. Kita tahu bahwa membran sel itu sifatnya fluid, gitu ya, cairan. Tetapi, gitu ya, cara kecairanannya, gitu ya, itu akan diatur dengan kadar kolesterol yang terdapat di membran, gitu ya. Jadi kekakuannya, gitu ya, nah itu ditentukan oleh komposisi dari si kolesterol, termasuk pengaruhnya terhadap suhu, gitu. Kalau dingin cenderung kaku, gitu ya. Saya tambahkan di bagian sini ya. Oke, kalau dingin dia cenderung kaku. Kalau dia panas, gitu ya, dia cenderung lebih cair, gitu ya. Nah, kemudian kita sampai ke bagian ini ya, yang kita sebut sebagai rantai karbohidrat. Ya, bisa nempel sama protein, bisa juga nempel sama lipid, gitu ya. Nah, jadi rantai karbohidrat di sini dapat berfungsi sebagai apa sih? Nah, konsep dari rantai karbohidrat di sini dapat berfungsi sebagai konsep yang kita sebut sebagai, saya tulis sini ya, nah gitu ya. Nah, ini sebagai penanda antigen, gitu ya. Penanda antigen bisa, gitu ya. Kemudian bisa sebagai reseptor, gitu ya.
reseptor atau penerima. Nah, jadinya teman-teman, fungsi dari antigen ini apa sih? Jadi, setiap sel seharusnya memiliki yang namanya antigen. Antigen itu mirip name tag gitu ya, kartu identitasnya si sel itu. Nah, jadinya teman-teman, kalau kita berpikir secara luas gitu ya, kenapa sih ada virus yang nyerang tumbuhan? Kenapa ada virus yang nyerang hewan? Nah, karena virus itu mengenali antigennya gitu ya. Kenapa sih hormon ini hanya lebih fokus di misalkan metabolisme jantung, tapi kenapa enggak yang di tempat lain? Karena ya baik lagi mengenali antigennya gitu. Kenapa virus COVID-19 itu kenanya di paru-paru? Karena virus COVID-19 itu mengenali penanda antigen ACE2 di paru-paru gitu. Jadi kaitannya dengan hal seperti ini sebagai penanda antigen identitasnya. Nah, tubuh kita udah saling tahu ini adalah tubuhnya, misalkan tubuhnya saya, tubuhnya Alek gitu ya. Nah, jadi ketika ada sel yang mampir masuk, maka tubuh langsung bisa naikin imunitas, jadi warning gitu ya. Demikian juga untuk reseptor. Ketika sel mau menjalankan suatu metabolisme, disuruh hormon gitu ya. Misalkan hormon tertentu, testosteron ceritanya gitu ya. Hormon testosteron salah satu fungsinya adalah membuat karakter laki-laki seperti laki-laki gitu ya. Nah, jadi gimana caranya testosteron itu bisa tahu, oh ini adalah area untuk menumbuhkan rambut, misalkan di area bibir atas saya gitu ya. Nah, maka testosteron itu akan mengenali reseptor dari sel yang ada di sini gitu. Jadi karena dikenali akan berjalan, oh harus bikin rambut nih gitu ya. Jadi sebagai reseptor. Demikian juga untuk virus gitu ya. Ini akan mengenali reseptornya. Paham ya? Nah, jadi teman-teman itu yang kita kenal gitu ya sebagai struktur dari membran sel. Maka bahasan mengenai membran sel biasanya di sini akan dihubungkan dengan sifat selektif permeabel pada bagian transportasi zat. Nah, Sobat AdSense, sampai di sini dulu video pembahasan materi mengenai biologi sel. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!